guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya aku, Anita Tambunan. Gimana nih, udah pada lulus gak sih ke tahap berikutnya, yaitu tahap medical check up? Nah, buat kalian yang belum dapat kabar untuk ke medical check up, semoga kalian dapat kabar yang terbaik. Nah, buat kalian udah dapat pengumuman dan udah dapat info untuk lanjut ke berikutnya, yaitu tahap medical check up. Nah, kalian saatnya nyimak video aku ini. Aku bakalan ngebahas apa-apa aja yang bakal dites pada waktu medical check up. Jadi waktu itu aku medical check up-nya di Jakarta Selatan, yaitu adalah di Klinik Tirta Medical Center. Itu tepatnya di Mall Bellagio. Ada sih tes yang bakal dilakukan pada waktu medical check up. Tes pertama yang bakal dilakukan adalah tes mata. Tes mata itu ada dua. Yang pertama adalah tes minus mata kalian, yang kedua adalah tes buta warna. Nah, kalau misalnya kalian minus kayak aku ini, pas lagi tes itu kacamatanya dilepas. Nah, biasanya tesnya itu hanya membaca huruf-huruf yang dari jarak jauh. Biasanya tuh H, I, J, ada dari huruf gede sampai huruf kecil. Nah, untuk tes buta warna itu biasanya itu ada angka di dalam bulat-bulat. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, di situ ada bulat-bulat. Nah, kalian harus sebutin angka yang berwarna yang beda dari angka dari bulat-bulatan yang lain. Kalau ada yang nanya, Kak, boleh nggak sih matanya minus boleh mendaftar menjadi magang batin BCA? Boleh, karena aku waktu itu juga mataku udah minus. Nah, mungkin kalau untuk minus yang berlebih aku juga nggak tahu, tapi waktu itu aku minusnya itu masih 0,75, jadi kemungkinan masih bisa. Dan tesnya itu aku nggak bakal bilang berurut karena aku lupa juga. Nah, setelah tadi kan tes mata, itu adalah tes buta warna sama tes tes minus gitulah pokoknya. Yang kedua adalah tes darah. Nah, tes darah itu darah kalian bakalan diambil di lengan kiri atau lengan kanan. Usahakan kalian jangan tegang ya waktu tes darah itu diambil, karena kalau kalian tegang itu si susternya itu juga susah untuk ngambil darah kalian. Karena pengalaman dari aku cukup tegang banget waktu ngambil darah aku diambil, jadi itu mempersulit si susternya untuk ngambil darah. Dan tes berikutnya adalah tes urin. Jadi kalian bakalan dikasih kayak cup gitu. Nah, kalian bakalan isi cup itu. Nah, gunanya tes urin itu apa? Banyak banget ya gunanya, untuk mendeteksi penyakit-penyakit apa di dalam tubuh kalian, dan bisa juga mungkin mendeteksi misalnya kalian pemakai narkoba atau gimana. Nah, itu bakalan dilakukan tes urin. Jadi kalian bakalan buang air kecil dan kalian bakalan tampung di wadah yang udah dikasih oleh kliniknya. Tes yang bakalan kalian hadapi lagi adalah tes ronsen. Tes ronsen itu adalah untuk mengecek ke paru-paru kalian ada masalah atau enggak. Nah, kalau tes ronsen ini biasanya kalian itu bakalan buka baju kalian semua. Kalian nggak bakal pakai apapun yang di bagian atas. Kemudian kalian bakalan pakai baju yang kayak di rumah sakit gitu. Nah, kemudian kalian akan menghadap ke depan dan di belakang kalian tuh bakalan dirongseng. Nah, di situ kalian tidak boleh memakai perhiasan apapun, misalnya kayak emas atau pokoknya yang berbaur-baur logam itu kalian nggak boleh pakai. Jadi bener-bener kosong. Dan juga bakalan menghadapi yang namanya tes tensi sama tes jantung. Jadi kalian bakal diukur tensi kalian berapa dan detak jantung kalian itu masih normal atau enggak. Tes yang bakalan kalian hadapi lagi adalah tes berat badan sama tinggi badan gitu loh. Jadi tinggi badan kalian bakalan diukur dan berat badan kalian bakalan ditimbang. Usahakan tinggi dan berat badan kalian itu ideal ya, jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus juga gitu loh. Takutnya itu mengurangi nilai pas medical check up. Terakhirnya itu biasanya bakalan ditanya dokternya, ditanya biasa aja sih menurut aku, kayak biasa kalau kita sakit ditanya dokter gitu. Jadi nggak terlalu banyak spesifikasi yang bakal aku jelasin kalau bagian tes ditanya dokter ini. Jadi sekian itu aja tes medical check up-nya. Menurut aku sih tesnya tuh nggak ribet banget, itu umum banget. Kalau kalian udah pernah kerja juga sebelumnya itu udah umum banget dilakukan. Jadi itu memang bener tes standar sih menurut aku, tes medical standar. Nah, aku ingetin lagi buat kalian yang mau medical check up, usahakan kalian tuh tidurnya cukup. Terus kalian itu usahakan puasa 10 jam sebelum medical check up. Yang ketiga, kurangin kalau boleh kalian jangan minum kopi dulu deh gitu. Jangan merokok juga. Terus kalian banyakin minum susu beruang, karena susu beruang itu kan baik untuk paru-paru. Jadi ketika kalian melakukan ronsen, nah itu kemungkinan kan bisa membantu gitu. Misalnya kalian punya penyakit tidak terlalu parah di bagian paru-paru, nah kalian usahakan minum susu beruang. Untuk pengumuman hasilnya itu kemungkinan bisa saat
bisa 2 sampai 1 bulan deh pokoknya hasilnya. Nah, kalau hasilnya bagus kalian bakalan di email oleh pihak BCA dan bakal selanjutnya adalah tanda tangan kontrak. Nah, untuk kalian yang gagal juga bakalan di email oleh pihak BCA. Nah, kalau kalian gagal kalian harus nunggu lagi selama 2 tahun. Kenapa sih lama kasih infonya sampai 1 bulanan? Ya karena kan yang coba magang bakti BCA itu banyak dan itu seluruh Indonesia, jadi itu harus sabar pokoknya nungguin kabarnya gitu. Oke guys, sekian video dari aku. Buat kalian nih yang misalnya aku kurang penjelasannya atau salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, buat kalian yang pengen nanya-nanya, kalian bisa DM aku di Instagram @anitatamuna31 dan jangan lupa juga di follow. Kalau juga kalian mau nanya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nah, sekian video dari aku. Maaf kalau aku ada salah-salah kata dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like terus share ke teman kalian, subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya. See you.